Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur sekali kalau saat pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama membangun mesbah keluarga di hari Sabat yang indah ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama mengerti setiap kehendak Tuhan atas kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena saat pagi hari ini Engkau persatukan kami di dalam mesbah keluarga di hari Sabat Minggu pagi. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, nyatakan kehendak-Mu Tuhan atas kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami bagaimana kami hidup, bagaimana kami bisa menjalani kehidupan ini dan berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau dan menerima setiap peringatan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan kita mewaspadai keadaan kerohanian kita supaya tidak merosot. Sehingga judul firman Tuhan pagi hari ini, kerohanian yang semakin merosot, ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari hukuman Tuhan, atau kita bisa terhindarkan dari setiap murka Allah karena keadaan kerohanian kita yang merosot. Bagaimana caranya? Kita akan belajar saat pagi hari ini. Mari kita buka di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16. Begitu panjang ayatnya, sehingga saat pagi hari ini saya akan membacakan sampai dengan ayat yang ke-8 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca di rumah masing-masing dengan teliti dan bisa mempelajari ini lebih detail dari bacaannya. Saya akan membacakan dari ayat firman Tuhan ini. 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda. Sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan ini kita belajar bahwa Rehabeam adalah raja yang luar biasa kuat, sehingga dalam ayat yang pertama dikatakan dengan jelas bahwa kerajaannya kokoh dan kekuasaannya teguh. Tetapi di dalam kekuasaannya ini, kekuasaan yang teguh dan kerajaan yang kokoh ini, mereka meninggalkan Taurat Tuhan. Ini yang terjadi. Mereka meninggalkan Tuhan. Inilah yang dimaksud adalah kemerosotan kerohanian. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kemerosotan rohani atau kemerosotan iman di dalam Tuhan ini bisa terjadi pada saat kita mengalami keadaan-keadaan yang bahagia, keadaan-keadaan puncak karir, keadaan-keadaan istimewa, puncak karir, dan lain sebagainya. Di saat berkelimpahan dalam segala sesuatu, kita bisa lupa akan Tuhan, sehingga hal rohani itu bukan menjadi yang penting bagi kita. Tetapi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam situasi sekarang ini bisa saja terjadi dalam situasi pandemi corona saat ini. Kita tahu bahwa semua orang juga merasa kesulitan,
Bahkan bukan bangsa Indonesia saja, seluruh dunia mengalaminya. Dalam situasi seperti ini mau tidak mau memaksa kita untuk kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Ya, sudah 2 bulanan lebih ini kita beribadah bersama dengan keluarga. Ini menyukakan hati Tuhan ketika kita membangun mezbah bagi Tuhan. Karena kebiasaan kita beribadah bersama-sama di gereja, dan ketika kita memiliki konsep di mana ketika kita beribadah di gereja 1 minggu sekali atau 2 kali di dalam jam doa dan hari Minggu, kita merasa cukup untuk itu dan tidak perlu membangun mezbah keluarga, itu juga tidak benar di hadapan Tuhan sebetulnya. Dan mau tidak mau itu harus diputus begitu saja, dan kehidupan kita harus membangun mezbah bagi Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah ketika kita sampai dengan hari ini kita tetap menyembah Allah di dalam mezbah keluarga dengan cara yang benar, dengan kesungguhan hati, ataukah sekarang sudah mulai malas? Ataukah ini hanya sebuah rutinitas saja? Wah, biasa, tidak biasa, tidak nyaman rasanya ketika beribadah bersama dengan keluarga, suasananya tidak mendukung lah, kemudian tidak bisa fokus, dengan berbagai alasan yang kita buat, saudara. Itu menunjukkan sebetulnya keadaan kerohanian kita sedang tidak baik. Harusnya dua-duanya kita lakukan. Tetapi karena keadaan ini kita tidak bisa beribadah di gereja, harusnya ibadah di dalam rumah itu membuat kita semakin iman kita menjadi kuat dan tidak merosot kualitasnya. Kita harus benar-benar menjaga kehidupan kerohanian kita supaya tetap stabil, bahkan meningkat dalam situasi sekarang ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah yang harusnya kita waspadai. Karena dalam setiap rutinitas di dalam kehidupan kita, ketika itu hanya sebuah rutinitas, maka tidak ada kuasa yang menaunginya. Sehingga kejenuhan demi kejenuhan itu terjadi, saudara. Bukan hal yang baik, kerohanian yang meningkat yang terjadi, tapi justru kerohanian yang semakin merosot. Ini perlu kita waspadai. Supaya apa? Supaya kehadiran Tuhan dalam hadiratnya senantiasa nyata di dalam persekutuan kita, di dalam mezbah keluarga. Benar-benar Tuhan menginginkan hal ini terjadi, supaya benar-benar dari keluarga ini dibangun sebuah kekuatan rohani yang luar biasa, yang di situ membuat kita memiliki kualitas rohani yang semakin baik. Sehingga pada saat nanti waktunya, ketika sudah bisa kembali beribadah di gereja, ada beberapa tempat memang di Indonesia ini yang sudah bisa mengadakan ibadah di gereja. Tetapi kita harus sabar, tetap menjaga dan menunggu informasi dari pemerintah Kota Semarang beserta dengan Kementerian Pembinaan Kristen Kota Semarang tentunya akan hal ini. Karena kondisi Semarang saat ini positif coronanya begitu meningkat dan masih masuk dalam zona merah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyadari bahwa kehidupan kita ini lemah tanpa Tuhan. Tetapi mungkin kita punya 1000 alasan untuk mengatakan, Pak, saya ini ketika beribadah dengan keluarga nggak nyaman, Pak. Suasananya berbeda, Pak. Atau sulit untuk fokus, konsentrasi karena dihadapkan dengan keadaan di dalam rumah, nyambi apa di dalam rumah, nonton video firman Tuhan juga sudah mulai bosan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebenarnya ini adalah waktunya bagi kita untuk mengevaluasi. Pada saat kita masih bisa beribadah di gereja, apakah kita tetap setia dalam peribadahan kita? Ataukah kita malah sering melihat video firman Tuhan dari YouTube atau dari media sosial yang lainnya, sehingga kita tidak pergi ke gereja? Tetapi justru sekarang ini waktunya kita pergi ke gereja. Tidak bisa kita harus nonton video. Justru nonton video itu menjadi menjemukan, jadinya serba salah. Betul begitu? Ya, inilah yang terjadi. Kita tidak bisa pungkiri itu. Itu manusiawi, saudara. Tetapi kita harus konsisten dalam menjaga kualitas rohani kita, supaya kita tetap bisa menjaga kualitas rohani kita, jangan sampai merosot.
sama seperti Rehabiam. Rehabiam di sini mengalami kemunduran kerohanian ketika mereka sampai puncak keteguhan kerajaan, kekokohan kerajaan dan keteguhan kekuasaannya luar biasa. Tetapi pada saat itu mereka meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Allah marah, saudara. Tuhan marah. Sehingga ketika Tuhan mulai mau menghukum Rehabiam beserta dengan rakyatnya di sini melalui Sisak raja Mesir, di situ Semaya memberikan peringatan. Saudara, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, itu adalah cara Tuhan untuk memperingatkan kita supaya kita kembali kepada jalannya. Dan di sini benar-benar terjadi bahwa Semaya saat itu dipakai oleh Allah untuk memperingatkan Rehabiam, dan benar pada saat itu peringatan itu diterima dengan terbuka oleh Rehabiam dan para pemimpin-pemimpin di situ. Sehingga mereka semua merendahkan diri di hadapan Allah dan mereka berkata, Tuhanlah yang benar. Dalam ayat yang ke-6, Tuhanlah yang benar. Mereka menyembah Allah, kembali menyembah Allah. Mereka sungguh-sungguh dengan kerendahan hati datang kepada Allah, memuliakan Allah kembali. Dan disitulah keputusan Allah berubah karena melihat kerendahan hati dari mereka. Ayat yang ke-7 bagian B, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Saudara, Tuhan begitu mengasihi Rehabiam dan orang-orang Yehuda saat itu. Begitu juga dengan Bapak Saudara dan saya. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati supaya hukuman Tuhan tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Ketika kita bisa beribadah di dalam rumah tangga, dalam mezbah keluarga, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan banyak alasan. Yang penting kau beribadah kepada Allah dengan kesungguhan hati. Itu yang dilihat Allah. Ketika engkau beribadah ke gereja juga dengan hati yang sama, dengan kerendahan hati. Dan ketika kita beribadah di gereja, beribadah di rumah, harus dengan sikap hati yang sama. Supaya Tuhan mendengar, Tuhan melihat kerendahan hati kita. Sehingga bukan hukuman, tetapi pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingatlah, setiap segala dosa, setiap segala kemerosotan rohani harus dibayar dengan didikan. Betul, saudara. Rehabiam setelah orang-orang Yehuda mau dihukum dan diampuni, tetapi mereka juga harus memikul pengertian, mereka harus memikul beban sebagai konsekuensi atas setiap segala tindakan mereka. Ayat yang ke-8, ini didikan. Tapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Ingat, mereka tidak dimusnahkan, itu adalah berkatnya. Tetapi mereka harus menjadi hamba-hambanya supaya mereka mengerti, tahu membedakan antara mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada kerajaan duniawi. Dan kita juga bisa belajar dari hal ini. Bukan berarti kita mengikuti perbuatan-perbuatan Rehabiam, berbuat dosa minta ampun diampuni, berbuat dosa lagi minta ampun diampuni. Bukan seperti itu. Tetapi ingatlah, setiap dosa ada konsekuensi yang harus dipikul, yang harus dikerjakan sebagai buah dari dosa itu. Tetapi hukuman maut tidak akan terjadi. Tuhan mau kita belajar supaya kita bisa mengandalkan Tuhan, kembali mengandalkan Tuhan. Ketika kita jatuh, kita perlu menyadari mengapa kita jatuh. Sebetulnya hakikatnya hanya satu. Kita mengandalkan duniawi, bukan mengandalkan Tuhan. Dan disinilah yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Supaya kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bertanggung jawab pada Allah. Ingat, waspadai kemerosotan rohani. Supaya kita tetap stabil di dalam iman, maka Tuhan akan menjangkau hatimu dan melindunginya dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Dan ketika kesombongan Rehabiam membuat dia jauh daripada Tuhan, dia masih punya telinga dan hati yang mau diubahkan. Melalui Nabi Semaya, mereka mendengar pesan Nabi Semaya bahwa mereka akan dimusnahkan oleh Allah. Mereka menyadari, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kemerosotan iman, kemunduran iman itu tidak terjadi, setia
mendengar pesan kebenaran Tuhan, meminta pertimbangan dari Tuhan. Dan ketika kita meminta pertimbangan dari Tuhan, mendengar pesan kebenaran firman Tuhan, kita harus membuka hati dengan mendengarkan dan melakukan. Ketika kita mendengarkan dan melakukannya, maka Allah akan menaungi saudara dengan luar biasa. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini yang dimau Tuhan. Dan itu memang harus terjadi, saudara. Dan selanjutnya apa yang dilakukan? Rehabiam merendahkan diri beserta dengan pemimpin-pemimpin. Ingatlah, merendahkan diri itu membuat Allah membukakan pengampunan berkat-Nya buat saudara, buat kehidupan kita. Merendahkan diri dengan sepakat. Karena Rehabiam beserta dengan pemimpin-pemimpin dan bangsa itu, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang mengubahkan keinginan Tuhan untuk memusnahkan diubah menjadi bukan pemusnahan, tetapi mengubahnya menjadi didikan. Luar biasa. Tuhan kita begitu tahu apa yang akan dibuatnya atas kehidupan, supaya kita kembali di hadapannya dengan segala syukur kita, dengan segala sukacita, dengan penyembahan kita di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan senantiasa menginginkan kita hidup di dalamnya. Kemudian apa yang terjadi? Ya benar, memang Rehabiam tidak dimusnahkan. Di Yerusalem tidak ada pemusnahan dan mereka masih tetap ada. Tetapi mereka harus menjadi hamba-hamba Raja Mesir, yaitu Sisak. Karena supaya mereka merasakan bagaimana mengabdi kepada Allah dan bagaimana mengabdi kepada kerajaan dunia. Supaya mereka bisa membedakan. Dan kita pun harus bisa membedakannya. Bagaimana ketika kita mengabdi kepada Allah dan ketika kita mengabdi kepada diri kita sendiri dengan segala keinginannya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Allah begitu mengasihi. Rehabiam begitu banyak kesalahan dan dosa ketika merendahkan diri sepakat dengan seluruh rakyat yang dipimpinnya beserta dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Pengampunan terjadi dan kuasa Kristus luar biasa nyata. Rehabiam adalah raja yang luar biasa. Dia memimpin Yerusalem selama 17 tahun. Nah, disinilah. Maka dari itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus menjaga kualitas kerohanian kita supaya jangan sampai kualitas kerohanian kita merosot. Ingat, kemerosotan iman kita bisa karena keadaan-keadaan yang baik yang sedang kita alami, atau bisa jadi keadaan-keadaan yang buruk yang kita alami, situasi yang tidak enak, tidak baik itu membuat kita jenuh sehingga kita sudah bosan. Rasanya bosan. Aku menyembah Tuhan bosan, aku datang kepada Tuhan bosan. Ingatlah, disitulah sebetulnya titik kemerosotan kerohanian kita yang paling dalam. Berhati-hatilah supaya kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita baca kisah selanjutnya akan lebih lengkap. Dan memang Rehabiam ini memiliki seorang ibu yang namanya Naamah, seorang perempuan Amon. Tetapi ia adalah orang yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak tekun. Makanya Bapak sedang kasih Tuhan, apapun keberadaanmu, kalau engkau melakukan sebuah kesalahan di hadapan Tuhan, cepatlah berbalik dengan kerendahan hati, dan setelah itu tekunlah supaya hukuman Tuhan tidak dinyatakan atas kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Jangan sia-siakan kasih Tuhan itu, dan ingat, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang seringkali memanfaatkan keadaan. Berbuat dosa minta ampun, berbuat dosa minta ampun. Memang kita diampuni, tetapi ingatlah, setiap dosa memiliki buahnya sendiri. Makanya tetap jaga kerohanian yang semakin merosot ini tidak kita alami karena kita waspada. Kerjakanlah bagianmu supaya kuasa Tuhan semakin sempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan khawatir, karena penyataan Tuhan akan luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Jangan jenuh,
dalam membangun sebuah komunikasi bersama dengan Tuhan di dalam mesbah keluarga. Jangan jenuh juga untuk belajar kebenaran firman Tuhan, baik melalui video, melalui tayangan-tayangan yang ada, melalui media sosial, dan khususnya kita juga harus mendengar kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca sendiri. Disinilah akan membuat kita semakin kuat di dalam iman, semakin kokoh di dalam masa depan kita. Jangan khawatir akan kehidupanmu, nyatakan kehendak Allah dalam kehidupanmu, maka kuasa Kristus sempurna dalam kehidupan Bapak Saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau sudah memberkati kami, dan kami belajar bagaimana kami harus menjaga dan tetap waspada akan kerohanian kami, supaya kami tidak memiliki iman yang merosot, tetapi iman yang stabil, bahkan meningkat dalam segala situasi sekarang ini, khususnya dalam pandemi corona yang kami alami. Ampunilah segala kesalahan kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan kami siap menanggung setiap beban sebagai konsekuensi dari setiap dosa yang kami kerjakan. Ampunilah kami ya Bapa. Kami rindu menyatakan kehendak-Mu atas kami. Berikanlah kerendahan hati dan ketekunan bagi kami, supaya kami tidak menjauhkan diri daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara kasih Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan terus berdoa untuk wabah virus corona ini supaya cepat selesai, dan doakan juga untuk pemerintahan Kota Semarang, karena Kota Semarang masih zona merah, sehingga kalau yang sudah dicanangkan pemerintah new normal itu bisa terjadi, ya kita menunggu waktu untuk kita bisa mengerjakannya mengikuti ketetapan dari pemerintah setempat. Tetaplah berdoa, jaga kualitas kerohanian supaya keluarga kita tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Jangan khawatir atas hidupmu, karena Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.